Karimun Jawa memanglah spesial. Ia dikelilingi hamparan pasir putih yang indah. Namun, tak hanya ada pantai. Ada pula tempat menarik lainnya, seperti hutan bakau yang membentang begitu luas. Tentu saja, semua keindahan itu, baik di bawah maupun atas laut Karimun Jawa, sangat layak untuk dijelajah. Rabu, 24 Agustus 2022, hari ketiga kami di Karimun Jawa. Usai puas snorkeling pada hari sebelumnya, kali ini kami akan menjelajah Karimun Jawa. Tujuan pertama kami adalah Pantai Laindra. Lokasinya di sisi utara Karimun Jawa. Kami berkeliling naik motor sewaan dengan tarif Rp75.000 per hari. Info sewa motor, hubungi link Tamasya Karimun Jawa di deskripsi ya. Dengan sewa motor, perjalanan bisa makin fleksibel. Oh iya dulur, Karimun Jawa ternyata bisa dijangkau melalui jalur udara. Itu karena ada bandara, yakni Bandara Dewandaru. Kami lewat tepat di sampingnya. Satu keunikan yang kami temui adalah, ternyata di Karimun Jawa sisi utara, terdapat kampung Bugis. Bisa dilihat dulur, bangunan rumah panggung yang berbeda dari sebelumnya. Sungguh unik bukan? Semoga jalannya segera dibagusin ya, sehingga masyarakat Bugis bisa nyaman dalam beraktivitas. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari pusat kota, kami akhirnya sampai juga di Pantai Laindra. Ini dia tujuan pertama kami hari itu dulur, yakni Pantai Laindra, salah satu pantai di sisi utara. Pantai ini merupakan salah satu tempat wisata yang ada di kawasan Kampung Bugis Karimun Jawa. Karena masih pagi, kami hanya duduk santai sambil menikmati suasana dan juga panorama yang indah. Pantainya oke banget lur. Padahal, ombak di sini begitu tenang, sehingga pas untuk bermain air. Namun kami masih akan menjelajah banyak tempat, sehingga pakaian harus tetap kering. Sebagai info, Pantai Laindra menghadap ke arah barat, sehingga pas untuk tempat menyaksikan sunset atau matahari terbenam. Dapat disimpulkan ya berarti, waktu terbaik ke sini adalah pada sore hari yang cerah. Oke dulur, sudah puas menikmati indah dan damainya Pantai Laindra ini. Nah, Laindra ya. Dan kita akan segera move ke spot selanjutnya. Keren Ki, ada pasir, ada rumput hijau, ada penginapan. Penginapannya tuh yang depan ini 450.000 per malam, yang belakang 350.000. Oke, ada warung, ada toilet di sini. Enak ini. Usai puas menikmati pemandangan di Pantai Laindra, kami melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, kami akan mengunjungi kawasan hutan bakau Taman Nasional Karimun Jawa. Rutenya mudah, cukup susuri jalan yang tadi kami lewati, alias jalan kembali ke pusat Karimun Jawa. Lokasinya juga sudah ada di Google Maps. Tak perlu belusukan jauh, karena pintu masuk menuju hutan bakau tepat berada di samping jalan utama. Kami pun sampai juga di tujuan kedua kami hari ini. Dari area parkir,
kami harus berjalan kaki, menyusuri jalan setapak dari kayu yang ada di tengah hutan bakau. Oh ya, tak perlu khawatir tersesat ya, kalau sedang menjelajah hutan bakau Karimun Jawa. Kita hanya perlu mengikuti jalan yang cuma ada satu. Hutan bakau ini masih alami, tentu saja masih ada hewan liar seperti ular. Kami pun sampai juga di titik pemberhentian, yakni sebuah menara pandang. Oke, ini udah ada di atas menara pandang, ada Baim dan ini perairan Karimun Jawa. Dilihat dari menara pandang, ternyata luas sekali kawasan mangrove-nya. Itu jalan yang kita lewati tadi. Oh, ini dia, ini mangrove semua, bakau semua itu. Dan itu gunungnya itu, bukitnya itu adalah zona inti Taman Nasional Karimun Jawa. Tidak tersentuh ya, dibiarkan alami. Semoga tetap lestari terus ini. Dari menara pandang, kita bisa menyaksikan hamparan luas hutan bakau di Karimun Jawa. Tenang, nggak terlalu tinggi kok tangganya. Dilihat dari udara, tampak hamparan bakau yang seolah menjadi benteng Pulau Karimun Jawa dari lautan. Memang itu kan fungsi dari hutan bakau? Bagi yang belum tahu, keberadaan hutan bakau sangatlah penting. Salah satu fungsinya adalah melindungi daratan dari ancaman abrasi ombak lautan. Selain itu, hutan bakau tentunya jadi rumah aneka satwa, mulai dari ular hingga aneka burung. Semoga tetap lestari ya hutannya. Setelah menjelajah hutan bakau Karimun Jawa, kami lanjut ke destinasi selanjutnya. Kali ini, lokasinya agak tersembunyi. Pantai Anora. Waktu tempuhnya hanya sekitar 5 menit dari kawasan hutan bakau. Bahkan sebelum sampai lokasi, kami sudah disuguhi dengan indahnya panorama pantai khas Karimun Jawa. Pantai dengan air yang jernih, ombak yang tenang, tentu jadi barang langka untuk kami. Kami pun tiba juga di Pantai Anora, destinasi kami selanjutnya. Nah, ini dia dulur Pantai Anora. Buat keceh sebenarnya enak banget ini. Ini spot sunrise kayaknya, karena menghadap ke timur. Itu di tengah ada wisatawan, cuma 2 orang gitu. Wah, kayak pantai pribadi ya jadinya ya. Mantap sekali ini. Satu yang spesial di pantai ini adalah ada bukit bernama Anora yang bisa didaki. Tenang saja dulur, bukit ini tidak terlalu tinggi dan juga mudah didaki. Di puncak bukit, kita bisa menyaksikan indahnya perairan Karimun Jawa dengan lebih jelas. Gimana lur? Mantap banget kan? Dan dilihat menggunakan drone, ternyata Bukit Anora bukanlah bukit biasa. Bukit yang memanjang ke laut ini ternyata membagi satu garis pantai yang panjang menjadi 2 bagian. Sisi selatan Pantai Anora dan utara Pantai Alano. Ini dia penampakan 2 garis pantai yang dipisahkan Bukit Anora. Sungguh fenomena yang unik. Karena hari sudah mulai sore, bolehlah mulai nyebur. Mumpung tujuan setelah ini juga pantai. Oke, kita akan balik. Harus melatih ini
air. Usai asaran, kami melanjutkan perjalanan ke tujuan terakhir hari itu. Kami akan menyaksikan sunset di sana. Kami akan menuju pantai Tanjung Gelam di Karimun Jawa sisi barat. Kami sampai juga di Tanjung Gelam, pantai berpasir putih dengan panorama yang begitu indah dipandang. Dan bisa main air di sini karena ombaknya tenang, Lur. Pantai ini bersebelahan dengan pantai Batu Topeng yang menawarkan beragam aktivitas. Salah satunya banana boat seperti itu. Ini dia dulur, pantai Tanjung Gelam dilihat dari udara. Terlihat batu berwarna hitam atau gelam. Batu ya, bukan karang. Menarik juga untuk menelusuri masa lalu dari pantai ini. Siapa tahu ada gunung api purba. Fenomena ini hampir sama seperti pantai Wediombo di Gunung Kidul, Yogyakarta, yang ternyata merupakan sisa gunung api purba. Terlepas dari itu semua, pantai Tanjung Gelam merupakan salah satu spot terbaik untuk menyaksikan sunset di Karimun Jawa. Sungguh menyenangkan saat itu, menanti sunset, sembari berenang dan bermain air di tepi pantai dengan ombak yang begitu tenang. Kapan lagi ya bisa kayak gini? Esok hari pun tiba, saatnya kami meninggalkan Karimun Jawa. Kami masih mengendarai sepeda motor sewaan yang akan dikembalikan di pelabuhan. Yang penting jangan sampai kuncinya ke bawah ya. Dan ini dia kapal feri KMP Siginjai yang kembali akan mengantarkan kami kali ini ke pelabuhan Jepara. Sampai jumpa lagi Karimun Jawa. Terima kasih. Sungguh 3 hari yang sangat menyenangkan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Amin. Bersamaan dengan kapal yang mulai berlayar, maka usai sudah perjalanan kami di Karimun Jawa. Semoga saja masih ada kesempatan untuk menjelajah indahnya negeri ini di masa depan nanti.